Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau sharing lagi ke kalian, yaitu gimana caranya belajar saat kalian udah kuliah. Ini pasti beda banget ya sama kalian dulu waktu sekolah. So, buat kalian yang penasaran, simak terus video ini sampai habis. Nah, jadi tips pertama yang bakal aku kasih tahu kalian itu adalah cek mata kuliah kalian tuh di KRS. Jadi, fungsinya ketika kalian mau ngecek mata kuliah kalian di KRS, kalian tuh bisa tahu kalau misalkan mata kuliah kalian tuh apa aja. Contoh di semester 7 ini aku ada mata kuliah film animasi dan visual branding. So, aku bakal ngelakuin intro. Jadi intro itu berfungsi untuk kalian cari tahu sebenarnya film animasi apa sih, branding itu apa sih. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian masuk kelas, otak kalian tuh nggak kosong melompong gitu guys. Jadi kalian tuh nggak nerima apa aja yang dosen bilang. Jadi kalian tuh udah punya input di otak kalian, sehingga nanti ketika dosen menjelaskan, kalian sudah ada pemahaman tentang mata kuliah yang bakal kalian jalani selama 1 semester. Nah, terus yang kedua, di hari pertama kalian masuk kuliah atau kelas, pastikan kalian gak datang terlambat ya guys, karena itu tuh bakal ngasih kesan juga sama dosen kalian. Dan pastiin juga kalian tuh fokus dengerin apa yang dosen bilang, karena biasanya pas di awal-awal kalian masuk kuliah gitu, dosen tuh kayak ngasih clue-clue gitu sih, yang seingat aku dulu ya, waktu pas awal-awal tuh mereka ngasih clue gimana sih caranya bisa dapat nilai bagus sama dosen ini, terus gimana sih cara mengajarnya, terus apa sih yang dia tidak suka. Biasanya dia bakal ngasih tahu. Dulu tuh ada kayak dosen yang nggak suka banget mahasiswanya datang telat, dan kalau misalkan kita datang telat gitu kan, kita tuh bakal diusir dan bener-bener nggak boleh masuk saat itu ya gitu. Jadi kita disuruh nunggu di luar. Jadi aku saranin kalian buat jangan datang terlambat dan fokus sama apa yang bakal dosen jelasin ke kalian. Ini tuh berguna banget, serius. Karena biasanya pas mereka ngasih tahu kalau misalkan untuk mendapatkan nilai A, kalian tuh tugasnya harus rajin, tugasnya masuk terus, atau absen kalian aman, terus presentasi kalian bagus, makalah kalian bagus, nilai kalian A, biasanya kayak gitu. Tapi tetap aja sih, setelah aku pikir-pikir, UTS sama UAS tuh juga menunjang nilai kita untuk dapat A, karena UTS sama UAS itu punya bobot kalau nggak salah nih ya, seingat aku tuh 30%. Jadi UTS 30%, UASnya 30%. Nah, jadi usahain usahain kalian tuh tetap memiliki pemahaman dan tetap tinggi gitu nilai UAS sama UTS-nya. Nah, terus kalau misalkan kalian udah di kelas ya, kalian coba deh fokus sama dosennya dan jangan main handphone, dan coba untuk duduk di depan. Kenapa harus duduk di depan? Karena kalau misalnya kita duduk di depan gitu kan, kita biasanya bakal bener-bener fokus kayak gitu kan, ngedengerin apa yang dosen bilang. Tapi kalau misalnya kita duduk belakang, potensi kita diganggu sama temen-temen kita atau ada yang ngajak ngobrol kayak gitu tuh, itu pasti lebih besar. Nah, jadi mending kalian pilih duduk di depan dan fokus sama apa yang dosen jelasin. Ini tuh bener-bener berguna banget, serius. Kadang apa yang dosen bilang tuh tiba-tiba itu yang bakal masuk di UTS, UAS, atau bahkan kuis yang beliau berikan. Nah, terus yang keempat, biasakan mencatat apa yang dosen bilang. Jadi aku tuh juga tipikal orang yang suka nyatat gitu, dan rata-rata apa yang dosen bilang bahkan aku catat, sampai catatan aku tuh kayak penuh dan detail banget apa yang dosen bilang. Karena biasanya gini guys, dosen itu suka kayak ngasih kuis gitu kan. Ada beberapa tipe-tipe dosen yang setiap pagi ngasih kuis, dan mau nggak mau kita tuh harus nyatet dan buat dipelajarin buat malam atau hari besoknya kayak gitu. Jadi biasakan nyatat ya. Tapi kalau misalkan otak kalian tuh udah top tier banget gitu kan, nggak perlu nyatat. Jadi terserah kalian mau gimana, tapi aku bener-bener saranin untuk mencatat, dan catatan ini juga bakal berguna nanti pas UTS sama UAS. Nah, terus tips kelima yang mau aku kasih tahu itu adalah kalau misalnya kalian udah pulang kuliah atau selesai mata kuliah pada hari itu, coba deh biasain buat baca lagi dan pahami ya guys, pahami apa yang udah kalian pelajari tadi. Itu berguna banget, karena kalau misalkan masih anget-anget gitu kan otak kita, yang tadi tuh udah dijelasin tuh, terus tiba-tiba kalian baca kayak gitu. Nah, itu biasanya pemahamannya tuh lebih enak gitu nangkepnya dibanding kalian bacanya tuh 1 minggu kemudian atau bahkan 6 bulan atau 3 bulan kemudian kayak gitu. Jadi aku saranin abis kuliah kayak gitu kan, terus coba deh baca-baca dikit materinya, tapi pahami aja ya, nggak usah dihafal. Aku nggak nyaranin kuliah itu pakai metode menghafal, serius. Itu terkesan terkesan tidak leluasa gitu kita menyampaikan pikiran kita. Jadi cobalah untuk memahami. Nah, terus
tips yang keenam. Jadi kalau misalkan malam hari, biasakan lagi untuk membaca materi yang sudah diberikan oleh dosen. Misalkan gini, besok aku bakal kuliah film branding lah, katakan besok aku bakal kuliah branding. Dan malam ini tuh aku bakal membaca materi sebelumnya kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena dengan membaca setiap malam dan itu konsisten dan rutin, itu pasti bakal nyangkut gitu di otak kita. Dibanding kita pakai sistem kebut semalam nanti pas UAS. Jadi itu bagus banget loh. Jadi setiap malam kalian rutinkan belajar. Pas UAS kalian tinggal ngulang-ngulangin aja kayak gitu. Kalian cuma dikit-dikit aja karena kalian udah memahaminya kayak gitu. Setiap malam tuh udah dipahami, udah dipelajari terus kayak gitu. Beda hasilnya kalau misalkan kalian coba untuk sistem kebut semalam. Nah, kalau udah pakai sistem kebut semalam, kalau menurut aku sendiri itu kayak bikin otak tuh jadi tambah lelah dan tambah capek dan bikin kalian tambah deg-degan dan nggak percaya diri sama jawaban kalian. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Karena pakai sistem kebut semalam akhirnya yaudahlah nanti coba tanya sama temen aja kayak gitu. Nah, terus kalian akan mau jujur sama diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, satu hal lagi yang mau aku kasih tahu ke kalian, cara belajar di kuliah itu memang bagusnya itu memahami ya. Jadi makanya aku bilang coba belajar tiap malam supaya kalian bisa memahami materi yang diberikan. Kenapa? Karena biasanya dosen itu minta jawaban berdasarkan subjektif atau sudut pandang kita pribadi gitu. Misalkan gini, menurut kalian dengan adanya iklan rokok kayak gitu kan yang selalu ditampilkan malam hari, padahal rokok itu membahayakan loh kayak gitu. Terus gimana pandangan kita? Tuh. Mau nggak mau tuh kayak pemahaman kita. Makanya dengan kita banyak baca juga, sering-sering baca, biasanya kita tuh bakal terlatih nanti di bagian tulisan. Jadi gini, misalkan kalian tuh udah sering baca-baca, terus tiba-tiba nanti dosen ngasih kayak soal yang aku bilang tadi kan. Nah, terus nanti itu tuh bakal kelihatan loh hasilnya karena kalian rajin baca, tulisan kalian tuh jadi bagus. Bagus nih dalam artian bukan bagus bentuk ininya, maksudnya isi dari tulisannya loh, kandungan tulisannya tuh jadi bagus kayak gitu. Makanya kalian tuh harus banyak-banyak baca ya, banyak baca, terus konsisten belajar tiap malam. Itu tips dari aku. Oke guys, mungkin itu aja tips dari aku di video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Dan kalau misalnya kalian gak setuju sama statement yang aku berikan di video ini, kalian boleh komentar di bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video ya. Terima kasih.